Baik. Ya. Marilah kita berdoa agar dalam pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Silakan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita berdoa, sebelum dan pembelajaran, Ibu Guru akan mengingatkan kembali mengenai yang sudah kita sepakati ya. Yang pertama, kalian sebentar kalau temannya sedang menjelaskan, kalian fokus mendengarkan apa yang dilakukan oleh temannya ya. Oke. Yang kedua, kesepakatan kelas tentang apa? Berpendirian. Maksudnya berpendirian apa itu? Kalau ada yang tidak dimengerti dalam presentasi kelompoknya sebentar, boleh ditanyakan kepada teman-temannya dengan jelas ya. Nah, yang ketiga, kesepakatan kelas kita apa? Menghargai pendapat teman. Menghargai pendapat teman. Nah, ketika sebentar temannya dalam menjelaskan hasil LKPD-nya atau kelompoknya, tolong dihargai tanpa mengolok-olok temannya ya. Nah, itulah kesepakatan kelas kita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mengingatkan lagi pembelajaran kita minggu lalu. Ya, apa? Yakini Nabi dan Rasul Allah. Meyakini Nabi dan Rasul Allah. Nah, apa sih itu meyakini Nabi dan Rasul Allah? Oke, silakan dari Aras. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitabnya kepada para rasulnya. Nah, berarti masih diingat ya. Jadi pembelajaran minggu lalu yaitu meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran ya. Pembelajaran hari ini yaitu tentang meyakini dan nah, belum masuk meyakini Nabi Rasulullah, Ibu Guru mau menanyakan tentang apakah itu yang dimaksud dengan Nabi dan Rasul Allah? Nabi dan Rasul dalam Islam adalah utusan Allah yang dipilih untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi kepada umat manusia. Mereka adalah manusia yang memiliki kedudukan dan diutus untuk mendidik manusia sejalan. Oke, jadi itulah yang dimaksud Nabi dan Rasul Allah. Nabi dan Rasul Allah itu meyakini atau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, itulah yang dilaksanakan oleh Nabi dan Rasul ya. Oke, pertanyaan kedua ya, pernahkah kalian mengetahui atau mendengar apa itu Nabi dan Rasul? Hania? Oke, silakan Hania, apa itu? Nabi dan Rasul yaitu Nabi adalah seorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Wahyu ini bisa berupa petunjuk, peringatan, atau kabar gembira. Sedangkan Rasul adalah seorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan diutus untuk menyampaikannya kepada umat manusia.
Itulah tadi tentang Nabi dan Rasul. Oke adik-adik, itulah pembelajaran kita tentang meyakini dan Rasul. Nah sebelum ibu guru melakukan atau kita mempelajari dari inti pembelajaran kita hari ini, marilah berdiri dulu kita ayat ini. Sekarang ibu akan bagi kelompok. Nah, silakan masing-masing mencari kelompoknya. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, dan kelompok 3 sebelah sini. Silakan 5 menit dari sekarang, semua. Sebelum ibu guru membagikan LKPD-nya, ibu guru mau melihat kepada adik-adik untuk membuka video atau link yang ibu bagikan kepada kalian atau buku literatur yang kalian baca. Silakan dibaca, baru kalian tulis materi apa yang kalian paham dari literatur tersebut. Silakan. Oke. Sudah? Sudah? Oke. Sekarang ibu kan tadi sudah bagi 3 kelompok. Nah, sekarang tugasnya dalam kelompok kita bagikan tadi LKPD ya. Kelompok 1 tugasnya adalah mencocokkan kartu yang telah ibu guru siapkan, ya, yang telah ibu guru siapkan. Mencocokkan kartu apa itu? Perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, kelompok 2 sama ya. 3 tugasnya adalah menganalisis dari perbedaan kedua tersebut, yaitu Nabi dan Rasul. Berarti penjelasan secara luas. Oke, silakan dari sekarang cocokkan kartunya yang mana Nabi dan Rasul. Kelompok 1 silakan. Ya. Jangan lupa namanya ditulis ya. Nama kelompoknya ditulis. Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kelompok 1 mempresentasikan apa hasil dari LKPD-nya tersebut. Silakan kelompok 1 menanya depan. Baik, pertama hari pertama Nabi Syuaib salam. Nabi Syuaib alaihissalam Nabi yang masuk dalam kategori Nabi karena tugasnya hanya terbatas pada membimbing kaumnya. Yang kedua, Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas masuk dalam kategori Nabi karena tugasnya hanya untuk membimbing kaumnya melalui
dengan wahyu Allah, tetapi tidak membawa syariat atau kitab baru. Yang kelima, Yahya alaihissalam. Nabi Yahya dikategorikan sebagai nabi karena istilahnya lebih berfokus pada dakwah kepada kaumnya atau tanpa membahas syariat baru atau misi yang bersifat universal. Yang selanjutnya adalah Rasul. Rasul pertama yaitu Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam disebut sebagai Rasul karena membawa wahyu dan syariat baru, memiliki yang bersifat universal, berperan sebagai pemimpin dan penyampai wahyu. Selanjutnya Rasul Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam disebut sebagai Rasul karena membawa wahyu dan syariat baru dalam bentuk kitab suci Taurat, memiliki misi yang bersifat universal dalam membimbing kaumnya. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok lain ada yang bisa ditanyakan? Oke, silakan. Kenapa nama-nama tersebut dikelompokkan sebagai nabi atau rasul? Baik, sebelum itu karena kami belum langsung sampaikan, baik, kita akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Nabi dan Rasul adalah manusia yang dipilih secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan kepada umat manusia melalui penerimaan. Tadi presentasi dari kelompok tadi Eva tentang apa nama di kelompok dari Nabi dan Roh karena untuk kita maka kita akan mendapatkan keriduan dari Nabi dan Roh. Karena Rasul itu adalah utusan Allah, dia diberikan wahyu Nabi dan Rasul, lalu memberikan teladan bagi kita. Nah, dengan meneladani Nabi dan Rasul, maka kita itu akan menjadi yang lebih baik. Nah, itu ya. Jadi itulah presentasi dari kelompok 1. Dari untuk kelompok 1. Itulah tadi hasil presentasi dari semua kelompok. Nah, Ibu guru akan memberikan sebuah reward yang paling bagus dalam presentasinya, tapi dengan yang paling bekerja sama, ya. Oke. Tapi kalau ibu kasih reward temannya, jangan ada yang berbeda. Kedepannya kelompoknya bisa meningkat kembali, ya. Ibu kasih di kelompok 1. Beri aplaus. Pekan depan nanti pembelajaran kita tentang fungsi dan peran Nabi itu, ya. Jadi tetap semangat untuk belajarnya anak-anak semua. Mohon dari kurangnya kita sama-sama untuk menutup dari pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.